Selamat datang di Hororpedia episode pertama. Malam ini tim dari Star in the Morning akan selalu menemani malam Jumatmu dengan cerita-cerita horor yang berbau dengan fakta tentunya. Yang pastinya bikin merinding. Iya, merinding disco. Iya. Disco. Karena memang kalau misalnya malam Jumat atau malam Sabtu teringatnya memang disco terus. Iya kan? Iya. Merinding ya. Tapi emang hantunya beda. Tapi sama-sama melayang. Iya. Kan? Hantunya bentuknya cair. Oh gitu ya. Iya. Wow. Iya, maksudnya kan hantu cair, ada hantu banyu, ya kan? Oh, iya. Oh, hantu air. Hantu air, Iya, ya kan? Casper. Iya. Oh, Casper ya? Iya. Salah ya? Casper kan baik, Oh, iya. hantu yang baik gitu. Kalau ini kan hantu yang jahat. Ini Anyway, gimana? Gimana? Kita Nah, ngomongin sih, seputar bahas hantu. Iya, kita berbicara seputar hal-hal yang misteri. Dan yang pastinya di sini kita punya lu nih, Tan. Ya kan? Saya kenapa? Selaku yang memiliki gift. Asik. Iya, lu kan adalah orang yang punya gift di sini, Tan. Kita sebagai orang awam di sini kan, Iya. dua lelaki polos di Lagi sini. polos. Masa sih? Wah. Mau dicoba? Oh. Wah. Kami ini kan polos-polos minta diwarnai sebenarnya. Iya. Well, nih Tan, kita mau naik seputar hantu sih, atau seputar makhluk-makhluk gaib yang lo tahu gitu Beda kan. dimensi. Yang beda dimensi gitu. Sebenarnya setan tuh ada nggak sih, atau hantu tuh sebenarnya ada nggak sih? Karena gue memiliki tadi dibilang gift, Iya. jadi gue mempercayai mereka memang ada. Karena kan gue melihat mereka. Gitu. Oh. Totally lu ngelihatnya itu dengan dimensi yang kayak kita seperti sekarang gini, atau memang dengan misalnya kayak gedungnya emang kayak gini, realitanya kayak gitu, tapi emang ada suatu hal yang beda gitu. Iya. Ngeliatnya gedung ini, cuma ada yang lain dari selain kita gitu loh. Literally kayak manusia gitu, atau emang gimana? Iya, bentuknya. Ada yang bentuknya saya dalam keadaan kondisi yang masih baik, ada yang dalam kondisi terakhir kali dia pergi kayak gitu. Jadi nggak semuanya sama gitu. Bentuk aneh-aneh gitu nggak sih? Nah, ada yang aneh nih di sini nih. Oh. Ah, ini di sini. Bisa nggak blocking kamera nggak, Bos? Sama suaranya bisa dinaikin dikit nggak tahunnya? Oh iya. Dimasukkan saja tidak apa-apa. Ini karena Iya. juga kan dia namanya juga obrolan santai. Iya. Hororpedia kan kita kan kalau misalnya terlalu horor ya takut. Takut dia. Apalagi ini malam Jumat. Wah, iya benar. Iya. Wah, malam Jumat nih. Kalau Jumat nih. Sunnah. Iya, Malam baca lainnya ini. wajib. Oke. Baca ayat kursi kan maksudnya. Iya, benar. Ngaji Yasin. Yasin. Benar. Anyway, Ya. tadi lu ngebahas sedikit kayaknya di sini katanya ada. Contohnya gimana contohnya? Di sini tuh di sebelah mana dan Di belakang lo. alright, so Iya. wah, buluku pantas berdiri, bulu kaki. Iya, maksudnya sebagai orang awam, gue nggak bisa merasakan frekuensinya. Dan lu ngerasain nggak maksud gue? Gue. Enggak sih. Wow, Wow. sangat konklusif banget. Bisa nggak tolong jangan di-blocking kameranya? Iya. Tolong dong. Kasihan loh itu ntar yang edit. Iya bener. Thank you bos, ngedit. Oke, ngebahas tadi yang di belakang gue. Iya. Lu dari tadi emang kalau gue ngobrol sama lu tatap mata face to face, kayaknya lu dari tadi banyak ngindarin eye contact sama gue. Oh, masa sih? Oh, iya. Oke. Tuh kan? Tuh kan. Tuh kan kenapa tuh? Iya, sudah mulai. Kalau saya di sini berusaha stay cool loh, saya di sini loh. Tapi kok saya takut jadinya ya. Ada yang Malam-malam. nonton horor takut, kita euforianya lebih takut. Iya, benar-benar. Apalagi saya. Oh iya. Wah, emang maksudnya lu kan bilang lu takut gitu. Sekarang kan emang posisinya malam gini kan. Hal apa yang bikin lu takut? Maksud gue, lu barusan bilang lu takut gitu. Kenapa lu tiba-tiba bilang takut? Kan udah biasa. Tapi paling males tuh kalau mereka udah pengen ngajak interaksi gitu loh. Dan Kan jadi kayak apa ya, nge-reminding sebelum mereka pergi tuh kejadiannya kayak gimana, itu tuh males banget sih. Interaksi ya. Iya. Wah, ada interaksi. seru interaksi aja ntar kalau lagi siaran. Oh iya, isi polling gitu-gitu ya. Guyon! Mancing! Guyon! Masa ya ikut interaksi. Iya, guyon. Ada dua. Guyon. Oh iya. Enggak. Gimana enggak? Ada dua. Dia Oh, datang. satu badan, tapi kepalanya dua. Oh, ternyata nggak cuma orang doang, bukan dua ya. Iya. Oh, Ini kepala dua. Iya. Kalau Indonesia kan kepala dua nomor 20. Iya. Anak udah dua. Iya. Kalau ini Literally kepalanya dua. dua. Gitu. Tapi face-nya sama, mukanya sama.
Enggak. Wah. Yang satu Jadi mukanya jangan di ini deh kan, dia nanti mendekat. Kalian tidak bisa menolong saya kan? oh tenang, saya ini kan lulusan pesantren. Oh gitu. 3 tahun saya pesantren. Alhamdulillah saya tidak bisa apa-apa sebenarnya. Tapi insya Allah bisa. Tenang aja, tenang. Bismillah aja kita di sini. Nanti kalau ada apa-apa. Well, ini semua case-nya semua di sini adalah clear dan emang original. Semua Iya, tidak ada iya. settingan di sini. Nggak ada settingan. Nggak ada settingan sama sekali. Well, apakah benar maksud gue dengan kita membicarakan hal-hal seperti ini? Karena basicnya ketika gue dulu sempat pesantren, ada salah satu ayat dalam kitab suci gue sendiri yang menyatakan kalau misalnya ketika kita membaca itu, ataupun ketika kita tafsirannya adalah ketika kita membicarakan tentang hal-hal gaib, yang gaib ini pun turut hadir dalam artian kita semacam punya magnet untuk mereka hadir di sini. Terpanggil lah gitu. Kayak manggil iya. Oh gitu. Karena mereka mungkin mikirnya dia ngomongin gue berarti dia bisa lihat gue gitu. Oke. Kalau dari gue ya, persepsi gue begitu. Gitu. Tapi kalau misalkan nih gue nggak punya gift apa-apa, tapi ngomongin kayak cerita gitu, dia suka kepanggil juga nggak sih? Pasti sih. Oh gitu. Iya. Tapi mungkin kalau dari lo tuh lebih dampaknya lebih gede aja kali Iya. ya. Karena emang bisa ngeliat langsung. Karena dari tadi gue eye contact lo, dari tadi naik turun nggak Iya. ngeliat ke sisi kiri gue. Enggak. Sisi lain dari Iya, gue yang gue rasain sekarang adalah kayak alis gue tuh kayak berat gitu. Nah, Maksudnya apa? Alis kiri gue nih kayak agak berat gitu tuh, nggak maksud gue kayak Iya, kayak iya. kayak I don't know gitu, tapi kayak sebelah kiri gue tuh kayak ada yang nyentuh gitu, kayak berat gitu, kayak I don't know apakah karena efeknya. Wait, Wait, ini seriusan loh. Serius. Iya. So far udah berapa yang datang di sini? Nggak mau dihitung lah. Nanti makin penuh ini ruangan kan. Oh gitu ya. Kan hanya ada kita bertiga, ya kan? Dan bapak kameramen Iya, editor jadi ini kan? berempat kita. Iya benar. Ya udah nggak usah dihitung lah ya. Tapi kalau ngeliat gambaran kurang lebih berapa? Genal, ganjil, genal. Ya, Genap, ganjil. Genal, ganjil berapa? Gimana? Genap atau ganjil? Ganjil. Ganjil. Artinya kalau ganjil tuh hitungannya ya kalau misalnya lebih dari satu kan 3, Ya. 7, 7. 9. Hmm. Nah, hitung aja tuh sendiri kira-kira berapa. Iya. Dan looks-nya how the looks gitu. Nggak ada yang baik-baik aja sih. Ada yang Maksudnya ya begitulah ya. Ya gimana? Kan Oh, nggak iya. tahu kita. Kan lu bisa gambarin capture atau Ada jangan nyari kerjaan buat saya ya. Iya. Tapi lu sebagai orang yang punya gift nih, emang basic lu emang lu adalah keturunan kah atau emang lu mempelajari itu semua Turunan dari bokap. dari bokap lu? Hmm. Dan setelah itu apakah lu perdalam lagi atau emang lu apa yang bisa dibilang, atau lu emang udah dari flow aja gitu? Tadinya sempat kayak pengen menghilangkan Mm-mm. ini, cuma ada orang yang emang mantau gua kan dari keluarga gue juga, dan kata dia ini nggak bisa dihilangin karena emang ini udah turunan kayak gitu. Jadi ya udah sekarang ikutin aja gitu. Maksudnya, tapi gua nggak berusaha untuk memperdalam apa yang gue punya sekarang kayak gitu, karena jatuhnya kan nanti begitulah ya. Bisa Kayak- dibilang nanti ada yang menyatakan mungkin sirik atau lain sebagainya gitu. Musrik. Musrik. Kok sirik? Oh iya, kalau sirik itu dengki. Iya. kan? Ya namanya juga manusia punya kesalahan kalau ngomong, Iya. ya kan. Tapi anyway, ini kan beberapa orang memanfaatkan kelebihannya, kita bilang sih kelebihan dalam tanda kutip adalah gift yang bisa melihat atau mungkin baik itu makhluk astral atau masa lalu atau masa depan gitu kan, untuk menjadi jasa gitu. Apakah lo menggunakan ini sebagai untuk jasa juga atau enggak? Enggak. Totally enggak? Justru waktu awal-awal gue itu sempet kan ngerasain kayak benar-benar tiap hari tuh pengennya nangis, karena benar-benar baru bisa ngelihat kayak gitu. Terus gue bisa sedikit tahu ini orang nanti bakalan gimana kayak gitu. Jadi tuh kayak menyiksa diri gue sendiri, kayak batin gue juga terlalu banyak yang gue pikirin Maksudnya, gitu. Iya, maksudnya gimana tuh? Maksudnya Kalau ini orang bakal gimana? nah, itu gimana? Kalau terjadi sesuatu sama orang ini, entah dia bakalan nggak ada atau dia akan kena musibah sesuatu kayak gitu. Sebentar. Kita handphone nggak ada yang megang. Nggak ada. Tapi nyala sendiri Nah, handphone. itu dia. Dia. Start later. Tadi mati sekarang hidup. Tidak ada notif apa-apa. Nggak ada notif, aduh. Kalau saya ini agak Kayaknya acara ini kita gagalin aja. jangan. Gue capek-capek konsepin. Lu main bubarin aja kurang aja. Baru episode pertama nih. Iya, udah kayak abang-abang berpakaian coklat aja suka bubarin tongkrongan. Jangan dong. Jangan ya. Oke, kayak artinya lu bisa melihat suatu hal yang belum kejadian. Maksudnya dalam Iya. artian ini for the future for someone kah, atau
Dalam artian ini masa depan dia kah atau for another thing di situ? Enggak sih, lebih ke kayak apa ya, misalkan gue ngeliat nih, kan gue udah temenan sama Tukep kan, dia mau pergi ke suatu tempat, tapi gue tuh udah ngeliat kayak ini anak nanti bakalan kenapa-napa, tapi gue gak bakalan bilang itu sebelum itu kejadian gitu. Biar gak playing God lah ya. Iya, tidak menyalahin takdir. Tapi ini maksud gue itu hanya sekelebat kah atau kayak emang visioner maksudnya kayak lu akan tahu nih jalan hidup dia kalau tak gini Cuma aja. kayak part-part tertentu aja, kayak misalkan dia mau kena musibah ya udah, cuma di musibah itu kedepannya gue nggak tahu dia bakalan kayak gimana gitu, jadi sekelebat doang. And mostly this is only for like the worst thing or for the good thing too. I mean kayak ini lu ngeliat sekelebatnya itu hal-hal yang buruk saja atau emang ada juga hal-hal baik yang ketika lu ngeliat sekelebat itu tadi? Untuk saat ini lebih banyak ke hal-hal buruk. Tapi ada yang baik? Ada yang baik. Contoh? Kayak dia mendapat jodoh atau gimana, Oh, mendapat gitu ya? pekerjaan. Tapi sih lebih sering, kenapa tuh udah bahas jodoh langsung semangat? Enggak, maksud gue kan gitu kan. Maksud gue kalau lu ngeliat gue gitu ada nggak sekelebat jodoh sama lu gitu, nggak ada? Nggak gitu? ada. Oh nggak ada. Tapi bisa diadain dong. banget gitu. Tapi bisa diadain dong. Kayaknya nggak bisa gitu. Nggak bisa ya? Tapi namanya hati mana yang tahu, bolak-balikin kan. Iya. Tukep sebenarnya yang pengen, bukan saya. Enggak lah, dia udah banyak. Wah, Kado aduh. kartunya. Lu udah kayak setan, banyak banget di mari. Di mana-mana ada gitu. Iya, waduh. Wah, emang di mana-mana aja ya? Kayaknya ada sih. Dan mostly tempat yang paling banyak sepengalaman lu. Ya yang apa sih, jarang banget didatengin orang. Contoh. Ya rumah kosong kan itu udah pasti kan. Terus juga kayak di rumah lo ada ruangan yang bener-bener jarang banget didatengin sama orang, ya itu bisa. Gudang bisa. Iya. Kamar mandi. Katanya Gimana? katanya kamar mandi kan jadi Tapi kalau di salah rumah satu gue tempat. tuh, ini dari dulu ya, nyokap bokap gue tuh nggak pernah ngebolehin kita matiin lampu kamar mandi. Why? Katanya ya begitu. Enggak, even kita nggak mandi. Maksud gue kalau di kamar mandi kita lagi mandi kan kita gelap gitu. Iya. Lo gitu kan. Iya. Even nggak dipakai pun ya harus tetap nyala kamar mandi. Iya, gua pun di rumah juga menerapkan hal itu Tapi gitu. gue nggak tahu alasannya apa gitu. Nah kalau gua alasannya simpel, karena gak ada saklarnya kalau gue. Oh, gitu. Gak, emang bener ya, gua gak ada saklarnya di rumah. Jadi emang totalnya nyala terus ya ibaratnya. Mau mati ditek gitu kan, posisi listrik nyala, udah nyala terus ya ibaratnya. Sampai mati juga nggak bisa kita ganti nih pakai ini. Kerak. Jadi mati nih, kita colok yang baru, terus langsung nyala gitu. Karena gak ada Agak saklarnya. serem ya. Iya, karena emang saklarnya udah gak bener. Iya. Lo jatuh sponsornya. Ini gak ada yang megang loh, jatuh sendiri. Hanya angin. Tolong yang ada mau sponsor. Oh iya benar. Kita available untuk sponsor dulu di Iya. sini ya. Iya. Ya mungkin sekali dua kali masih gratis lah kalau kita sebutkan, tapi ya kalau bisa 3 kali ya bayar. Pas Gitu. banget kan kalau lagi ngobrol gini ngopi, Iya. ada cemilan. Bener. Istilah kata mah nih yang tadinya warnanya bening nggak ada warna-warna, jadi warna kopi apa coklat apa warna apa gitu. Iya. Untuk soda-soda juga boleh. Soda juga boleh, ya kan ya. Kan malam-malam kan. Mungkin merek-merek cola boleh, ya kan, ya kan. Atau yang suka kopi yang suka janji-janji boleh. Boleh. Atau yang ada kenangannya juga boleh. Bener. Iya, saya juga lagi pikirin branding tapi saya lupa mau branding apa gitu ya kan. Atau mungkin kalau misalnya pengen ngobrol gini dari santai sambil makan kan bisa KPC kan Iya. bisa ya kan. Bener. Iya. Ngelanjutin yang tadi. Oke. Seputar kamar mandi tadi. Banyak stigma di masyarakat di Indonesia khususnya bahwasannya kamar mandi adalah sarangnya tempat untuk makhluk-makhluk astral. Iya. Dan kalau misalnya kayak gudang, let's say iyalah emang dia jarang ditempatin dan itu mungkin jadi potensi untuk tempat hantu itu atau makhluk astral. Ngeliat apa Anda? Di mana? Di tadi. Ada ini, ada Aduh. bintang tamu kayaknya. Nggak buat Tapi ya? buat di episode selanjutnya kayaknya ya. Iya. Tapi di kamar mandi apakah benar? Gua terlepas dari yang gudang tadi, apa kamar mandi itu emang stigma itu benar memang tempatnya di situ gitu. Selain ada ruangan lain di ruangan rumah itu kan banyak ya. Karena kalau kamar mandi itu kan maksudnya dia lembab kan. Yang seperti itu tuh dia senang tempat-tempat yang lembab. Terus juga agak redup kan, kamar mandi nggak Agak ada yang redup. terang-terang banget, nggak ada kan, pasti Hmm. redup ya yang kayak gitu. Kan mereka kenapa tuh? Enggak, tidak apa-apa.
Ya mereka nyaman dengan tempat yang seperti Iya. itu. Lembab dan redup ya. Sama kayak Tukep juga suka gitu kok. Suka tempat yang lembab-lembab gitu. Hmm. Dia suka memasuki gua-gua yang lembab. Iya. Karena emang basically dia emang seorang pecinta alam. Oh, Jadi Saya seorang traveler. iya. Jadi dia memang Mapala ya? Iya, benar. Wah. Jadi dia suka masuk gua-gua gitu dia. Emang liar bisa dibilang Iya. orangnya. Dia pendaki Agak liar. parah. Iya. Kadang dia suka naik gunung, tapi emang freestyle. Iya kan? Oh. Iya. Liar dia memang di sini kan. Iya. Gitu kan Kep ya. Iya. Tatonya aja di sini tuh coba tuh, iya kan? Wah. Saya juga sebenarnya ada tato di sini, cuma saya hapus. Kenapa Sebenarnya tuh? sini gak ada gambar. Gua memang pecinta motor kan. Hmm. Gue punya gambar motor. Gue suka Valentino Rossi. Hmm. Gue gambar dari sini, gue tato. Cuman berhubung gue dilahirkan dan dibesarkan dengan keluarga yang Islami, Ya. disuruh laser lah, Hmm. ya kan? Laser sama gue. Cuman berhubung gue kayak gue harus meninggalkan momen di situ kan. Yaudah, motornya gue laser, gue hilangin. Makanya kalau gue pegang agak pedih. Cuma posisi saya pentilnya dua di sini. Oh. Jadi ya. Iya, pentil motor banyak. Motor banyak. Bannya Jadi kan. emang detail di gambar itu kayak tato itu detail gitu Iya. kan. Detail. Iya. 3D tuh. Iya tuh kan jatuh lagi. Jatuh lagi. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga iya. Kata gue juga apa? Hanya sponsor Pakai sponsor, dong. pakai yang sponsor. dari sini. Diingetin tuh. Biar tegak ya di sini Iya. ya kan? Hmm. Iya. Balik lagi artinya emang bener tempat-tempat yang lembab dan remang-remang tuh suka ya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya tempat malam pertama itu kan biasanya juga agak-agak Maksudnya gimana? iya tempat malam pertama gitu kan kita maksud gue kan based on reality kayak Oh. mungkin nggak lembab tapi remang gitu Iya. kan buat yang mungkin baru menikah gitu kan Hmm. apakah itu juga mengundang gitu Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu tuh kalau tempat-tempat kayak gitu. Tapi itu maksudnya gimana nih? Saya bingung sendiri. oh iya bagaimana kalau kita lewatkan saja Iya. daripada nanti langsung diomelin baiknya kita luruskan kembali suatu hal yang belok gitu. Masalah tempat-tempat nih. Katanya rumah kosong itu bakal banyak hantu-hantu semua. mohon maaf tadi kan dibilangin sama dia kata ada rumah kosong nih Oh, ya iya. kan ada rumah Nggak, kosong nih Maksudnya kenapa tuh bisa kayak gitu? Atau kan ada batas-batasan harinya misalkan? maksud lu Misalkan berapa hari ini rumah ditinggalin? Kalau iya, iya. itu menurut dari yang gue tahu, Hmm. kayak kita ninggalin rumah selama 3 hari aja itu udah ada yang nempatin selain kita gitu loh. Oh gitu ya, kontrak ya dia. Iya. Ada yang tiba-tiba tetap menetap di situ, ada juga yang pergi lagi. oh ketika orang yang maksud gua orang yang punya rumah itu balik lagi dia akan nggak nyaman jadi balik lagi maksudnya pergi lagi gitu Mungkin kayak gitu. tapi ada juga yang paling nyaman gitu kan Mm-mm. Staycation lah. Iya, staycation. istilah kata ya mungkin kayak kalau cuma untuk sekejap-sekejap itu kan kayak model doors red kan gitu kan Iya. sekejap aja Doors red. Iya, doors red kan red. iya kan Pintu merah kan? iya pintu merah kan sekejap-sekejap aja Iya. bangsa-bangsa sama Yoyo. Oh iya, iya bener Iya, ada yoyo. iya tolong jangan disebutkan karena belum mengiklan Iya. gitu ya. Makanya dong. makanya ngiklan dong di sini iya kan Iya. so cukup menarik 3 hari kata lu tadi ya Mm. gimana kalau misalnya emang ditinggalnya tuh mungkin let's say setahun atau mungkin dibiarkan terbengkalai gitu Ya itu justru yang mengundang karena mereka pikir ini tempat gak ada yang nempatin, kosong dan pasti kan gak dalam keadaan rapi dong, makin gak keurus kan. Ya itu yang tadi dibilang mereka senang tempat-tempat yang lembab, terus kotor kayak gitu sih. Oke. Jadi nggak menetap di situ. Kalau misalkan, nah tempat ibadah, kira-kira itu dia ada masih? contoh misalnya kayak masjid kan kalau malam kan sepi atau musola kan sepi atau mungkin gereja pun Iya, ataupun gereja. tempat ibadah lain pun kan maksud gue kita berbicara di luar dengan agama Agama ya, maksud di gue. luar agama. Karena tiap agama tuh punya cara tersendiri untuk menghandle makhluk astral gitu kan. Nah itu bagaimana? Maksud gue apakah ketika di jam-jam kosong tersebut rumah-rumah peribadatan itu juga ada yang nunggu atau emang gimana? Tapi kalau sejauh ini, masa gue bisa melihat yang seperti itu, gue nggak pernah ngeliat mereka di tempat-tempat ibadah sih. Oh gitu ya. Even itu malam-malam, maksud gue Iya. ketika lu lewat gitu Nggak nggak ada. Benar-benar suci memang ya. Iya, karena kan dipakai untuk beribadah Iya. gitu kan. Gitu. Oke, bagus. Saya baru tahu artinya sebenarnya aman ya. Aman. Terlepas
yang katanya mungkin kalau di agama gue ada yang namanya jin muslim gitu. Apakah mereka emang lu pernah ngeliat mungkin pengalaman lu ketika di masjid gitu? Kalau itu di rumah saya sendiri kebetulan. Oh. Jadi dia berusaha untuk interaksi sama. Nyala lagi, aduh nyala lagi, hidup lagi lampunya, aduh. Iya. Lagi dibahas dia menyala gitu. Iya, terus. Iya, jadi dia berusaha untuk interaksi sama gue. Di situ yang saudara gue itu mencoba untuk mengeluarkan dia, tapi dia bilang ini nggak bisa karena dia udah terlalu kebal dengan ayat-ayat suci gitu katanya. Nah, iya. Bisa dikatakan sebagai jin yang muslim. Gitu. Nah, tapi maksud gue kalau dari kajian yang pernah gue alami, kita berbicara lebih serius ya, kita nggak ngeliat look ya, maksud gue dengan kajian yang pernah gue terima gitu kasarnya. Ada suatu ayat di agama gue yang bilang tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dalam artian di kajian itu gue mendapat konklusinya adalah ketika sebenarnya kalau jin yang benar-benar muslim gitu di agama gue ibaratnya dia tidak akan mengganggu seperti itu gitu kasarnya. Kalau misalnya jin yang emang memahami Al-Quran dan lain sebagainya itu ya kasarnya mungkin dia agak sedikit melenceng gitu kasarnya. Ya kan, so far, nah untuk yang jin yang menurut gue yang agak melenceng itu tapi dia memahami ayat-ayat itu, cara nge-handle-nya gimana sih sebenarnya? Itu saya juga tidak tahu karena kan saya nggak bisa yang nge-handle kayak misalnya ada orang kesurupan. Biasanya kan orang-orang kayak gue dipercayai bisa. Nah. Gue sendiri nggak bisa. Gak bisa dan cenderung malah dimasukin situ ya. Maksudnya ini ya, apa namanya ini? Kemasukan. Iya. Maksudnya itu, aduh salah ngomong ya. Aduh. Iya. Gak salah sih. Makin malam makin ini ya omongannya. Makin panas semuanya gitu ya. Iya. Sebenarnya tidak panas, dingin. AC-nya di kepala. Enak kalian pakai sepatu ya, kayak sandal sendiri di sini. Siapa yang pakai sendal? Iya, kan hujan tadi. Tapi ini kalau kita ngomongin seputar hantu lagi ya. Kita balik flashback lagi ke awal pembicaraan kita di ruangan ini, kita nggak usah jauh-jauh dulu gitu. Maksud gue, kenapa tuh Kim? Apa? enggak, gue merasa di sini kayak so far tidak mengganggu sebenarnya. Kayak semacam penonton, Iya benar. Gue sih gue merasa sih memperhatikan. Mereka melirik-melirik ya. Lirik-lirik manja, ya kan? Nih gue diajak ngobrol gitu. Saya dari tadi menahan sebenarnya. Oh. Gitu. Boleh nggak sih gue minta tolong misalnya kayak choose one of them gitu, ya kan? To interaction, untuk berinteraksi gitu. Oh my Just god. satu gitu. Dan Oh my apa yang mereka ingin sampaikan gitu. Satu aja gitu ibaratnya. Sekira menurut lu debat. Nah, saya kok merinding tiba-tiba. Aduh. My god. No. Iya. Lah, di sebelah kanan saya. Ini kenapa ini tiba-tiba kok? Ini kenapa mirip-mirip? Oh iya. Kok saya merasa di sebelah sini saya ya? Kalau besok-besok saya nggak usah jadi host ini. Ya, nggak bisa. Enggak gitu dong. Saya takut sendirian. Besok saya jangan jadi bintang tamunya. Enggak. Karena itu bukan bintang tamu. Oh, bukan. Anda kan tetap di sini. Anda tetap di sini Aja. ya. Wow. Anda kami tag di program kami. Karena kasarnya kalau saya sebenarnya kalau berame-rame saya sok berani. Tapi kalau saya sendiri penakut sebenarnya saya ini. Gimana? Pilih salah satu di antara mereka yang Nggak usah gini deh. Lu mungkin ceritain aja. gak usah, gue pengen tahu mereka satu kalimat aja gitu, berarti dia pengen ceritain apa, coba deh. Wow. Coba deh, satu aja yang menurut lo kayaknya baik di sini gitu. Aduh. Yang paling agresif sepertinya yang gue rasa di sebelah sini, area-area sini. Saya tidak bisa melihat tapi kayak ada pus gitu loh. Enggak sih, cuma ini bisa dibilang mungkin sepuhnya. Jadi gimana? Sepuh. Dia cuma bilang kalau mereka itu di sini udah lebih lama sebelum ada bangunan ini. Jadi ya mereka memang nggak mengganggu karena emang rumah mereka di sini. Kok saya jadi ngomong gini? Ya. Tapi emang, ya kan menyampaikan amanat kan. Iya. Tapi emang maksud gue kok ngerinding Iya, banget saya. Nah, Lele nyala, wah alarm. Maaf alarm. Apa? menurut lo yang kan tadi mengganggu kan? Kira-kira hal apa sih yang bikin mereka terganggu gitu? Ya di sini kita ngambilnya yang lingkup yang kecil aja dulu di ruangan ini atau mungkin di bangunan. Mungkin nanti kita bisa, jangan kayak gitu deh. Jadi biar mungkin saling berdampingan. dan tuh para penonton pun jadi lebih tahu kayak kasarnya, hal-hal yang mungkin di sini aja nggak boleh kita lakukan, apalagi mungkin di tempat-tempat di luar gitu kan. Hal apa sih sebenarnya yang buat mereka tuh ngeganggu misalnya gitu? Biasanya karena mereka tuh lebih ke tempat yang sunyi kan.
Kan tadi kayak ruangan-ruangan kosong kan jarang ada orang yang berinteraksi gitu kan. Seperti contohnya di ruangan sebelah Iya, ini, di ruangan di belakang background ini ya. ya, mereka itu akan terganggu jika ada yang berisik terus melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Contoh. Apa ya? Ya, contoh. Ya kayak misalnya kita ngadain suatu pesta deh, tapi melenceng tuh ke pesta yang mana gitu kan. Contoh. Ada kunci Ini contoh terus ya. Ya kan namanya kalau skripsi aja kan ada subbab yang tuh di masa ini nggak boleh kurang terujuk. detail, kurang detail. Iya, kurang detail. Ya paham deh sebenarnya kan. Iya. Ya kayak minum-minum. Oh iya, minum-minum, ini Minum-minum. Masalah kan minum-minuman yang seharusnya tidak diminum Oh, gitu. minum apa tuh bensin ya? Iya, kan itu menyebabkan Boleh. kita nanti mabuk kan. Iya, benar-benar. Itu mengganggu mereka gitu loh. Oh, artinya secara nggak langsung kalau gue menilai adalah sebenarnya norma-norma yang mereka Iya. berikan itu Iya. seperti halnya dengan norma manusia pada umumnya. Iya. Dalam artian kalau lo punya rumah kasarnya atau lo tinggal di situ tiba-tiba ada orang lain gitu yang lo nggak kenal, ibaratnya yang lo kenal aja kalau misalnya dia bikin pesta yang ngeganggu atau minum-minuman lo aja risih, apalagi orang nggak dikenal gitu kasarnya. Itu yang membuat mereka risih. Iya. Sebentar, ini dingin banget loh. Boleh saya naikkan dulu? Iya. Dingin. Tapi Iya, ada iya. juga sebagian dari mereka tuh yang memiliki sisi negatif. Dan itu emang basically emang dia tinggal lama di sini atau emang dia ibaratnya baru gitu. Kayak yang datang dari mana gitu loh. Oh, datang. Terus ada juga yang dari sini gitu. Negatif Cuma, juga. Ini gue nggak ngomongin di sini ya karena nggak berani lah. Nah, Dari tempat-tempat lain misalkan di suatu gedung yang memiliki lantai cukup tinggi. Misalkan di gedung itu dulu ada seorang yang mencoba bunuh diri. Ketika ada manusia yang main ke situ, dia akan menghasut, loncat dong, loncat lo biar sama Gitu ya? kayak gue gitu. Karena gue pernah, Lu pernah? iya, masa pernah mengalami kayak dihasut sama mereka. Dan dari pagi juga gitu, kayak gue naik motor. Ya namanya kan kita siaran pagi banget tuh kan, masih sepi, ya gitu kayak di sebelah gue tuh mobil emang cepet banget gitu kan. Terus gue di situ tuh dibisikin, lo ngebut dong, ngebut terus tabrakin ke situ gitu. Dengan santai nggak nikmat banget, enteng banget ngomongnya Iya, gitu. sedangkan saya juga belum siap untuk mati kan. Nah, iya, Nah, ingat dosa. itu kan dulu nih yang punya gift. Nah, untuk orang-orang yang nggak punya gift itu akan terjadi seperti itu mas? Contoh, misalnya diri anda sendiri Iya. berdua sama pasangan, zina, eksekusi. Tentu langsung ya, berhasil setannya. Dari situ nikmatin juga, wong iblis itu. Enak bro. Ya enak. Bisa, Iya. bisa kayak gitu. Bisa juga. Bisa juga. Oh, maksud gue, bentuknya seperti apa? Maksudnya kan kalau lu kan emang literally bisa dan dengar. Itu biasanya terjadi sama orang-orang yang memang dia lagi banyak pikiran. Jadi bisa dibilang kalau orang kasarnya ngomongnya lo tuh lagi halusinasi gitu. Ada yang bisikin, padahal itu memang si yang tadi gue bilang punya sisi negatif ini emang sengaja menghasut karena tahu nih orang tuh lagi nggak dalam keadaan baik-baik aja. Gimana kalau dia kayak gue, nanti kan jadi teman gue nih gitu. Mental lagi kurang Iya, baik lah ya. gitu. Gitu ya. Itu. Iya, iya, iya. Jangan ngomong. Makanya iya jangan terlalu banyak pikiran lah. Iya. Atau jangan kayak dia nih nggak punya pikiran. Oh. Wah, enak banget ngomong. Enteng banget rahangnya kan bautin bos ya kan. Tapi ini gue tadi lu bilang gue agak diem gitu ya Beko, karena emang basically deh, kayak gue ngerasa gitu. Kayak dari sisi atas sih, dari sisi atas tuh apakah emang ada yang nempel kah atau emang basicnya emang tinggi, jadi gue ngerasa emang gimana? Kan memang yang tadi saya bilang di awal kayaknya dia memang tempatnya di sini dari dulu. Jadi Yang kan sepuh.